Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Salsabila akan memandu obrolan santai namun penuh makna bersama teman-teman CPNS dari berbagai unit kerja. Selama 4 hari terakhir, kami mengikuti pembelajaran yang sangat penting, yaitu tentang bela negara dan penguatan wawasan kebangsaan. Banyak sekali materi menarik yang kami dapatkan, mulai dari isu kabur aja dulu, tantangan kebangsaan masa kini, rencana aksi bela negara sebagai ASN, hingga implementasi 4 konsensus dasar bangsa di masyarakat. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya 4 narasumber keren yang akan berbagi pengalaman belajarnya. Pertama ada Bang Samuel, CPNS BPBPK Kalbar. Hai Bang Samuel. Hai Mbak Salsa, Oke, kemudian ada Bang Sandi dari BPJN Kalbar. Apa kabar Bang Sandi? Kabar baik, Mas Salsa. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada Kak Santi, CPNS dari BPK Kalbar juga. Halo Kak Santi. Halo Mbak Salsa, senang bisa bergabung di podcast ini. Baik, dan yang terakhir ada Kak Sari dari BPK Kaltim. Jauh nih. Halo Kak Sari. Halo semuanya, semoga kita bisa belajar banyak ya hari ini. Oke, anggota kita udah lengkap nih. Yuk kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, di hari pertama kita belajar, yaitu kita membahas tentang bela negara yang dikaitkan dengan fenomena hashtag kabur aja dulu. Nah, saya mau dengar dulu nih dari Bang Samuel, apa yang paling kamu tangkap dari materi ini? Silakan. terima kasih Mbak Salsa. Menurut saya ya, materi ini membuka mata bahwa membela negara tidak hanya selalu identik dengan angkat senjata. Justru di zaman sekarang bela negara diwujudkan lewat tanggung jawab kita sehari-hari. Fenomena kabur aja dulu itu menggambarkan sikap lari dari tanggung jawab. Nah, sebagai CPNS nih, kalau kita memilih kabur, siapa yang akan melayani masyarakat? Jadi, bagi saya, bela negara berarti hadir, bertahan, dan menyelesaikan tugas meskipun sulit. Itu bentuk pengabdian nyata. Begitu ya, bentuk pengabdian nyata adalah bertahan, hadir, dan menyelesaikan masalah meskipun sulit untuk melayani masyarakat. Oke, terima kasih Bang Samuel. Selanjutnya kita lanjut ke Bang Sandi. Bagaimana nih pandangan Bang Sandi? Menurut saya, sikap kabur aja dulu bukan lemahnya integritas dan kurangnya tanggung jawab. Dari materi ini saya semakin sadar bahwa seorang ASN harus memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas dan nilai-nilai pelayanan publik. Tidak seharusnya menghindar dari masalah atau tekanan. Justru kita dituntut untuk menghadapi tantangan dengan kedewasaan, disiplin, dan profesionalisme. Integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga keberanian untuk bertindak benar meskipun dalam situasi yang sulit. Gitu sih. Baik, tentang integritas CASN ini ya, penting banget. Nah, selanjutnya, Kak Santi, bagaimana nih menurut Kak Santi? Kalau bagi saya ya, kuncinya itu ada di loyalitas dan disiplin. Karena disiplin dan loyalitas bukan sekedar sikap, tapi harus terwujud dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan integritas kelembagaan. Kalau budaya kabur aja dulu ini dibiarkan, maka pelayanan publik bisa lumpuh. Jadi saya semakin sadar setiap ASN ini punya peran vital yang tidak bisa diabaikan. Bela negara itu berarti tetap setia pada tugas dan tidak gampang menyerah. Jadi saya berkomitmen untuk selalu hadir apapun kondisinya. Baik, untuk selalu hadir dalam apapun kondisinya ya, Mbak. Luar biasa. Nah, selanjutnya Kak Sari nih. Apakah kamu punya pandangan yang berbeda atau bagaimana? Silahkan Kak Sari. Oke, Salsa. Kalau dari saya gitu ya, melihatnya dari sisi konsistensi. Kenapa? Gitu. Karena materi ini mengingatkan kita bahwa setiap kali kita memilih bertahan dalam kesulitan, itulah arti dari bela negara sendiri. Sebaliknya, kalau kabur-kabur aja dulu itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk konsisten. Jadi, meski sederhana, hal-hal kecil seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, itu adalah bela negara yang nyata.
Baik, bela negara nyata adalah konsistensi terhadap hal-hal kecil ya, Kak. Oke, pandangannya semuanya keren-keren ini. Nah, selanjutnya di hari kedua kita membahas tentang tantangan kebangsaan masa kini. Banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas di sini nih. Menurut Bang Samuel, apa sih tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini? Menurut saya, tantangan terbesar adalah derasnya arus informasi yang bercampur dengan banyaknya berita hoax ya. Banyak orang yang mudah percaya tanpa ngecek terlebih dahulu kebenarannya, dan ini bisa memicu konflik. Nah, ASN harus hadir sebagai penjernih informasi. Selain itu, rendahnya literasi digital juga masalah yang serius. Dari saya pribadi ingin menjadi penyebar konten yang positif agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Baik, ide yang bagus nih. Kita harus rajin menyebar konten positif di tengah kabar-kabar buruk belakangan ini ya. Nah, selanjutnya Bang Sandi, bagaimana menurut Bang Sandi? Kalau menurut saya, tantangan kebangsaan saat ini adalah menurunnya rasa persatuan karena polarisasi yang semakin tajam. Banyak orang gampang terpecah cuman karena beda pandang politik atau pendapat di media sosial gitu. Hal ini bikin hubungan antar masyarakat jadi renggang dan penuh curiga. Nah, ASN punya peran penting sebagai perekat bangsa di tengah kondisi ini. ASN harus netral, adil, dan jadi Baik, teladan dalam merangkul semua golongan. Dengan pelayanan yang profesional dan sikap yang inklusif, ASN bisa bantu jaga persatuan Indonesia. oke, peran ASN ternyata penting juga ya untuk masyarakat menengahi antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya Kak Santi, bagaimana nih pendapat Kak Santi? Kalau menurut saya, tantangan yang sering terlihat adalah lemahnya disiplin. Banyak contoh kecil nih yang sering kita temui di kantor, terutama keterlambatan kerja, yang dianggap biasa sama teman-teman. Padahal hal tersebut bisa merusak di bawah hukum, karena kedisiplinan ASN bukan hanya soal etika kerja, tapi juga soal membangun kepercayaan publik dan memperkuat karakter bangsa. Jika ASN tidak disiplin, maka pelayanan publik melemah dan masyarakat kehilangan panutan. Jadi, kita harus menjadi teladan bagi masyarakat. Dan saya merasa disiplin pribadi adalah awal dari perubahan. Itu, Mbak. Oke, benar banget ya. Jadi ASN harus bisa menjadi teladan yang baik untuk masyarakat. Nah, yang terakhir ini Kak Sari, apa tantangan yang kamu lihat? Saya melihat kesenjangan sosial itu tantangan yang paling besar. Ada daerah yang maju, tapi ada juga daerah yang masih tertinggal. Kalau tidak diatasi, bisa menimbulkan rasa ketidakadilan. ASN harus memastikan bahwa pembangunan di Indonesia itu merata, supaya semua masyarakat merasakan manfaatnya. Bagi saya, keadilan adalah kunci menjaga rasa kebangsaan sendiri. Benar banget, memanusiakan masyarakat dan merangkul mereka ya. Oke, menarik nih topik kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik ketiga, yaitu di hari ketiga kita membahas tentang rencana aksi bela negara sebagai ASN. Nah, di topik kali ini, apa nih rencana peserta-peserta sekalian ini? Dimulai dari Bang Samuel, silakan. Kalau dari saya ya, seperti kita ketahui bahwa bela negara itu bukan selalu tentang angkat senjata ya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, saya berencana untuk membangun disiplin pribadi terlebih dahulu. Dengan datang tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat sasaran, itu sudah langkah awal. Terus selanjutnya, saya juga ingin terus belajar agar kompetensi meningkat dan lainnya. Menurut saya bela negara mungkin bisa dimulai dari hal yang kecil, yang jika tidak konsisten dilakukan jika hal tersebut konsisten kita lakukan dapat membawa perubahan yang besar. Oke, benar banget nih. Perubahan terbesar harus datang dari diri sendiri dulu ya. Oke, selanjutnya Bang Sandi bagaimana? Kalau dari saya ingin menekankan kolaborasi. Sebagai ASN, kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan bekerja bersama lintas unit, hasilnya akan lebih efektif. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk menjaga integritas.
tidak mengambil jalan pintas, tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, itu bagian dari bela negara menurut saya. Baik, menarik. Nah, untuk Kak Santi, bagaimana nih rencana aksi kamu? Siap, kalau menurut saya ya, menjaga integritas merupakan bentuk paling mendasar dan berkelanjutan dari aksi bela negara, terutama bagi kita sebagai ASN, sebagai wajah pelayanan publik. Nah, integritas ini bukan hanya soal menolak gratifikasi, tetapi juga tentang membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam setiap progres kerja. Jadi, ketika ASN bekerja tanpa pamrih, terbuka dalam pengambilan keputusan, dan konsisten menjalankan tugas sesuai aturan, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara alami. Nah, dalam konteks ini, bela negara berarti menjaga martabat profesi, melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan wewenang, dan menjadi teladan moral di tengah tantangan birokrasi. Integritas bukan sekedar prinsip, melainkan komitmen harian yang memperkuat fondasi negara dari dalam. Seperti itu, Mbak. Oke, menarik banget nih Kak Santi. Berarti intinya adalah mempraktikkan pelayanan publik yang humanis. Oke, selanjutnya kalau Kak Sari, bagaimana nih pendapatnya? Silakan. Kalau saya berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang adaptif, karena perubahan zaman begitu cepat. Jadi, seorang ASN harus siap berinovasi. Saya juga ingin menjadi bagian dari ASN yang mengedukasi masyarakat, seperti misalnya dalam hal kebencanaan atau literasi kebangsaan. Itulah cara saya membela negara, Salsa. Oke, menarik nih Mbak Sari. Berarti turut berpartisipasi langsung ya ke masyarakat. Nah, oke. Selanjutnya kita membahas tentang materi di hari keempat, yaitu implementasi 4 konsensus dasar bangsa di masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa 4 konsensus dasar bangsa ini terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bang Samuel, menurut Bang Samuel nih, gimana sih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai ASN? Bagi saya, Pancasila dapat diterapkan lewat sikap gotong royong. Kemudian untuk Undang-Undang 1945 dapat dijalankan dengan cara menaati aturan. NKRI diwujudkan lewat rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir untuk Bhinneka Tunggal Ika terlihat dari toleransi terhadap perbedaan. Semua itu harus kita mulai dari diri sendiri, Mbak. Benar banget ini. Nah, selanjutnya Bang Sandi, gimana nih pendapatnya? Saya melihat pentingnya menanamkan konsensus ini lewat pendidikan dan teladan. ASN harus menjadi contoh baik dalam disiplin, sikap adil, maupun menjaga keberagaman. Kalau kita mencontohkan, masyarakat pasti akan mengikuti. Benar banget, menjadi teladan ya bagi masyarakat. Nah, kalau menurut Kak Santi, apa sih yang kamu tangkap dari materi ini? Kalau menurut saya belajar bahwa implementasi konsensus ini bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya menjaga kerukunan dengan tetangga, taat aturan, dan tetap cinta tanah air meski banyak perbedaan. Karena menghargai perbedaan adalah wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau semua ASN melakukan itu, masyarakat pasti merasakan dampak positif yang lebih besar. Benar banget, menjaga persatuan di tengah banyaknya perbedaan. Nah, kalau menurut Kak Sari, bagaimana nih? Saya menekankan pentingnya keadilan sosial dalam implementasi konsensus ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengajarkan bahwa setiap warga negara itu punya hak yang sama. Jadi sebagai ASN, kita harus memastikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Itu cara nyata menjaga 4 konsensus dasar bangsa dalam implementasinya. Seperti itu, Mbak Kak Salsa. Oke, boleh kita beri tepuk tangan ya untuk teman-teman semua karena pendapatnya luar biasa keren-keren ini. Oke, nah luar biasa ya sharing hari ini. Dari 4 pembelajaran kita semua jadi semakin yakin dan sadar bahwa bela negara bukan hanya jargon, tapi benar-benar bisa diwujudkan dalam sikap sehari-hari sebagai ASN.
mulai dari berani menghadapi tantangan, disiplin, menjaga netralitas, hingga memastikan pelayanan adil bagi masyarakat. Terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber kita hari ini, yaitu Bang Samuel, Bang Sandi, Kak Sari, dan Kak Santi yang sudah berbagi pendapatnya tentang 4 pembelajaran di materi kemarin. Semoga pengalaman kita bisa menginspirasi sahabat pendengar untuk juga ikut berkontribusi dalam membangun bangsa. Saya Salsa, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Bye-bye.